Jangan marah bagimu surga itu harus kita pahami. Kalau marah memang neraka, apapun bentuknya itu neraka. Karena dampak buruk dari marah itu luas sekali ya. Dampak buruk dari marah itu luas sekali sebenarnya. Paling ringan itu sakit untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Paling ringan itu sakit. Umpamanya saya kasih contoh, umpamanya kamu tuh emosional, umpamanya, ya. Kemudian istrimu itu diem tapi juga emosional. Nah, karena kamu emosional, istrimu itu sebenarnya nggak suka. Akhirnya dia itu sebenarnya menyimpan marah. Nah, ini bom waktu nanti sebenarnya. Suatu ketika benar-benar dimunculkanlah oleh Allah Ta'ala, sakitlah istrimu. Nah, kamu mau apa sekarang? Umpamanya kan seperti itu. Nah, proses belajar agama itu ya dari kehidupan sehari-hari itu juga. Makanya dikatakan jangan marah bagimu surga. Padahal umpamanya kamu sejak dulu emosi, marah dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya nanti akan menggulirkan kamu dan keluargamu itu ke arah neraka. Tahu atau tidak tahu, hadis itu sudah menceritakan seperti itu. Cuma jarang yang diceritakan dengan gamblang. Jadi jangan marah bagimu surga ya tahu, orang semua Islam tahu, tetapi prakteknya gimana ya kan nggak tahu. Penerapannya gimana ya kan nggak pernah tahu sebenarnya. Karena apa? Ya karena hanya hafalan aja, hanya hafalan dan hafalan sehingga nggak bisa dipraktekkan. Kalau di sini jelas, nah itu kemarahan. Kenapa marah? Kenapa dia bisa membunuh? Katanya apa katanya? Pertama itu faktor kecemburuan. Cemburuan, yang mana yang cemburu? Yang laki. Yang laki, oke. Kenapa? Karena melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke kosnya si korban ini. Itu polisi yang cerita atau lakinya atau dua-duanya atau orang lain? Itu dari hasil ininya polisi ya. Oh, itu BAP. Iya, berarti valid lah ya, cerita itu valid. Kemudian kecemburu. Kemudian ada lagi nggak di luar cemburu umpamanya? Di beritanya itu disebutkan bahwa ini si yang pelaku ini punya anak gitu Pak Ustadz. Terus si korban menyuruh pelaku itu membunuh anaknya. Kok bisa gitu? Saya bingung gitu. Tiba-tiba ada yang hilang gitu. Iya. Oh gitu. Jadi marahlah pelaku karena satu ada laki-laki yang masuk ke kamarnya itu. Ya bukan masuk ya. Laki-laki dipersilahkan masuk, maksudnya gitu ya? Mendekati lah. Dipersilahkan masuk gitu ya. Itu tepatnya kayak gitu. Ya karena bisa masuk dengan leluasa kan dipersilakan. Nggak dikunci pintunya. Jadi ada laki-laki yang menurut pelaku itu dipersilahkan masuk kan gitu ya. Satu itu cemburu, oke. Kemudian yang kedua adalah anaknya disuruh bunuh. Iya. Oke. Sama si korban itu. Nah ini kalau menurut saya, kenapa si wanita seperti itu? Kenapa nyuruh bunuh anaknya? Satu lagi ada barangkali? Satu lagi Mendoakan anaknya yang menjadi PSK ya. Seperti itu Pak. Oke, nah sebenarnya kalau menurut saya ini si wanita ini nggak serta-merta ngomong seperti itu, nggak mungkin. Oh, ada sebab. Pasti ada sebabnya. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini hanya contoh. Contoh, kenapa wanita ngomong seperti itu dan kenapa wanita itu mempersilahkan laki-laki lain itu masuk. Kan gitu ya? Iya. Biasanya wanita ini balas dendam. Terhadap laki-laki pelaku, terhadap pelaku. Dari mana balas dendamnya? Bisa aja begini. Dulu waktu masih seneng-seneng nih, Tung. Masih seneng-seneng nih ya? Iya. Senyummu kok jelek banget. Ngeri soalnya. Naudzubillah. Waktu masih seneng-seneng. Pak Ustadz tahu ya itu. Aduh loh ini. Ini hanya melacak. Jadi bisa aja waktu masih seneng-seneng laki-lakinya belum punya anak. Yang kedua itu sudah ngomong, kamu jangan punya anak yang gitu. Kenapa gitu ya Pak Ustadz? Ya karena si perempuannya ya pengen punya anak dari laki-laki itu.
Oh, gitu. Kan bisa aja seperti itu. Iya, Si laki-laki jawabnya gimana tuh biasanya? Baik ya. Nah, iya, bener ini ya. Tepat banget loh ya. Bukan, ini kan anu nih Pak. Loh, Ini kira-kira ya. Ini kan mengarah ke arah perilaku ya. Iya, akhirnya seneng lah si wanita. Oke, berjalan lah. Happy, seneng, Oke. makan bakso, makan soto, Oke. makan apa ya, kalau nggak ada makanan, makan apaan di dekatnya, kan gitu. Ketawa loh. Tuh bisa ketawa loh. Ya Allah. Jadi ada akar rotan pun jadi. kebalik itu. Nggak ada akar rotan pun jadi. Itu kebalik. Makanya kamu bahasa Indonesia ada berdua nih gitu. Gimana? Tak ada rotan, akar pun jadi. Masa gitu? Iya iya benar. Haji itu yang salah. Udah Haji sing. Kan rotan lebih. Iya. Udah salah sih. Udah salah. Jadi karena happy itu akhirnya namanya si laki-lakinya punya istri. Iya. Lah kan ya sama istrinya pasti. Benar. Kan? Ya hamil lah istrinya. Lahirlah itu. Oh. Nah, tahu lahir itu cewek. Lah jengkel lah dia. Jengkelnya salah satunya adalah mempersilahkan laki-laki tadi masuk. Dendam ceritanya. Balas dendam. Tapi kalau momennya nggak ada, bisa aja nanti aku telepon istrimu loh. Bisa ada seperti itu. Ngancam-ngancam gitu. Ngancam-ngancam. Aku telepon anakmu, aku telepon bapak ibumu, aku telepon asisten rumah tanggamu. Loh, kan tanya, lu asisten rumah tangga kenapa kamu telepon? Kan ini nasi normal nih. Lah kan kamu juga sama dia juga gitu. Waduh. Jadi dengan begini, insya Allah kalau saya tidak salah meraba aja, itu seperti itu. Sehingga pada saat dia meminta uang kepada laki-laki yang dia anggap ini suami istri siri lah istilahnya, ya dikasih. Tapi akhirnya si laki-laki itu datang, ya si wanitanya ngomong, kenapa kamu punya anak? Kan gitu otomatis. Kan dulu janjinya enggak, janjinya punya anak sama Saya. nah, kamu laki nggak mungkin Sama si korban. korban kan gitu. Gitu ya Pak Ustadz. Kurang lebihnya. Nah, karena laki-lakinya terjepit, ngomonglah, loh kamu ya kenapa kamu mengikhlaskan ada laki-laki masuk? Benar. Akhirnya si perempuannya ngeyel bahwa dia benar. Dengan perjanjian itu, si laki-lakinya pelaku juga ngeyel bahwa perempuannya mempersilahkan laki-laki lain itu masuk. Akhirnya kalau orang tidak punya dasar agama yang jelas, ya begitu. Terjadilah apa yang memang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Seorang muslim kalau dia muslim loh ya, membunuh muslim yang lain dengan amarahnya, sudah dia akan masuk neraka dalam kondisi kekal.